Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dicurahkan sepanjang masa, bahkan sampai seterusnya, tidak mengenal berhenti. Salam dan salawat kita haturkan untuk Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keteladanan terbaiknya kepada kita semua, sehingga selamat dunia dan insya Allah kita akan selamat di akhirat. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang pemuda di Shanghai, di Cina. Dia seorang guide. Ketika saya bertanya agama kepada dia, "Apa agama Anda?" Saya agak kaget mendengar jawabannya bahwa dia menyatakan, "Saya tidak beragama. Agama bagi saya tidak penting. Religion is not important." Karena kata dia, yang penting dalam hidup ini 3 hal, yaitu bekerja, mendapat uang, dan bersenang-senang. Agama tidak sama sekali masuk di benaknya, karena memang sejak lahir dia tidak mengenal agama, keluarganya juga tidak beragama, lingkungannya juga sama, begitu seterusnya. Seolah dia seperti hidup tanpa pencipta. Hidup ya hidup karena dilahirkan oleh orang tuanya. Itulah lupanya manusia kepada proses penciptaan dirinya. Manusia sering lupa, maka dalam agama, bagi yang beragama Islam, ada ajaran buat kita untuk istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari khilaf, salah, dan dosa, bahkan juga dari sifat lupa itu. Ada 4 hal yang sering dilupakan oleh manusia. Pertama, lupa akan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di dalam alam ruh. Ternyata kita dengan Allah dulu ketika ruh kita belum ditiupkan ke jasad kita, sudah ada perjanjian. Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Wahai roh, apakah saya ini Tuhanmu? Roh kita menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi atas pengakuan itu." Jadi sebenarnya roh kita sudah berjanji akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya dalam kehidupan setelah lahir di dunia ini. Tapi kenyataannya, orang yang terlahir ke muka bumi ini banyak yang belanjani janji, menyalahi janjinya. Dia melakukan selingkuh spiritual, tidak mau mengakui, bahkan menduakan terhadap eksistensi Allah. Sehingga jelas saja dia akan merasakan bahwa hidup ini begitu kering, begitu gersang, tidak ada kesejukan batin, kecuali kalau 3 hal tadi dipenuhinya. Bekerja, dapat uang, senang-senang. Itu adalah kesenangan yang semu sebenarnya. Cuma manusia sering lupa. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun dari sifat lupa itu, supaya Allah mengingatkan kembali bahwa kita pernah terjadi perjanjian yang sedemikian rapinya dengan Allah. Kita harus pelihara, dan Allah menyatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun."
Jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yaitu mengikuti, membuktikan janji kita yang pernah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lupa yang biasa kita lakukan adalah tentang pertambahan usia kita, bertambahnya umur kita. Kita sering lupakan itu, tidak merasa bahwa umur dari waktu ke waktu bertambah, sementara jatah usia kita, jatah umur kita berkurang. Jumlah bisa terus naik, tapi jatah kita semakin menurun, semakin berkurang. Maka perbanyak istighfar dalam hidup ini supaya kita menyadari bahwa batas umur kita itu semakin hari semakin mendekat kepada garis finish. Bahkan Rasul Muhammad SAW menyatakan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nabi menyatakan begitu, ternyata ada seorang guru besar di Indonesia ini yang menyatakan kematian bisa ditunda, bahkan bisa mencapai 500 tahun. Bisakah namanya kematian ditunda? Dalam Al-Quran Allah menyatakan, apabila datang ajal bagi manusia, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Kematian tetap datang, akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini yang kedua yang harus kita perbanyak istighfar kepada Allah, yaitu lupa akan pertambahan umur kita yang semakin hari semakin tua, semakin hari semakin tidak berdaya. Kemudian yang ketiga yang sering kita lupakan dalam hidup ini supaya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lupa terhadap tugas suci kita. Membangun keluarga, membangun rumah tangga adalah tugas sakral. Akad nikah itu sakral, tidak boleh dibuat main-main. Begitu kita mengucapkan akdun nikah, maka berarti sudah ada ikatan untuk kesetiaan kepada pasangannya, mengemban amanah Allah untuk menjadi imam bagi laki-laki dan menjadi makmum bagi wanita. Terbangunlah keluarga dengan harapan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu keluarga yang damai, yang penuh semangat dan diwarnai dengan kasih dan sayang. Tetapi kadang-kadang itu seringkali terlupakan dalam perjalanan hidup. Rumah tangga masih terjadi kekerasan-kekerasan. Laki-laki tidak menjadi imam yang baik, wanita tidak menjadi makmum yang taat kepada imamnya. Maka perbanyaklah istighfar, karena orang yang akad nikah diawali dengan membaca istighfar, maka sepanjang perjalanan rumah tangga seseorang harus juga diwarnai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah menjaga, memelihara, menyelamatkan keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang benar-benar menjunjung tinggi ajaran agama, diwarnai dengan nilai-nilai agama yang suci. Dan insya Allah kalau itu yang terjadi, kita akan bisa meniru keluarga yang telah dibangun oleh Rasul Muhammad SAW, yang tidak ada kekerasan ucapan, suami santun kepada anak dan istri, anak taat kepada orang tua, istri juga begitu senantiasa menebar doa sepanjang waktu, karena doa dari seorang ibu tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, istighfar hendaknya kita lakukan ketika kita nazak. Intinya adalah membaca la ilaha illallah. Ucapan itu menandai bahwa seorang bisa mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Barang siapa, kata Nabi, akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa
menyebut la ilaha illallah pada akhir hidupnya masuk surga. Tapi ada sebuah penelitian bahwa di Jakarta itu ada penelitian di sebuah rumah sakit, ada orang yang meneliti terhadap 1000 kematian pasien di rumah sakit. Dari 1000 pasien itu ternyata yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya 70 orang, selebihnya tidak bisa. Padahal kata Nabi, orang yang bisa menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Lantas diteliti, disurvei pada keluarganya, apa kebiasaan dari ke-70 orang itu. Ada kesimpulan yang bisa diambil oleh peneliti, oleh orang yang survei. Pertama, orang yang bisa menyebut la ilaha illallah itu adalah mereka yang istiqomah dalam menjaga sholat jamaahnya. Istiqomah sholat, khususnya sholat berjamaah. Yang kedua, suka bersedekah, punya kebiasaan walaupun kecil dia berupaya untuk bersedekah. Kemudian yang ketiga, rajin membangun silaturahmi, karena silaturahmi itu akan memberikan keberkahan dalam hidup seseorang. Dan masih banyak aspek lain yang menyebabkan seseorang bisa menyebut la ilaha illallah, tanda istighfar kepada Allah di akhir hidupnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menebar istighfar di mana-mana, di setiap kesempatan, dan Allah meridhai kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.